Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana, NPM 92111114, kelas 2C. Kini saya akan mencoba menjelaskan mengenai model kurikulum pendidikan jasmani yang di dalamnya terdapat yang pertama yaitu developmental education movement, yang kedua sport education, yang ketiga personal meaning, dan yang keempat health related physical fitness. Langsung saja ya, yang pertama ada developmental education movement. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau ESD adalah sebuah proses belajar atau pendekatan pengajaran berdasarkan cita-cita dan prinsip-prinsip yang mendasari keberlanjutan untuk mendorong orang dalam mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan sehingga dapat membuat keputusan dan untuk bertindak berdasarkan keputusan tersebut. Beberapa poin penting ESD adalah yang pertama envisioning atau membayangkan. Mampu membayangkan masa depan yang lebih baik. Jika kita tahu kemana kita mau pergi, kita akan lebih mampu bekerja dan tahu cara menuju ke sana. Lalu ada pemikiran kritis atau refleksi. Belajar untuk mempertanyakan sistem kepercayaan kita sekarang dan untuk mengenali asumsi yang mendasari pengetahuan, perspektif, dan pendapat kita. Lalu ada berpikir sistemik. Mengakui kompleksitas dan mencari hubungan dan sinergi ketika mencoba untuk mencari solusi masalah. Lalu ada membangun kemitraan, mempromosikan dialog dan negosiasi, belajar untuk bekerja sama. Lalu yang terakhir ada partisipasi dalam pengambilan keputusan, memberdayakan banyak individu untuk terlibat. Fungsi dan manfaat ESD. Yang pertama, terbangun kapasitas komunitas atau bangsa yang mampu membangun, mengembangkan, dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang mengarah kepada sustainable development, yaitu kegiatan yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan ekosistem. Yang kedua, mendidik manusia agar sadar tentang individual responsibility yang harus dikontribusikan, menghormati hak orang lain, alam, dan diversitas dalam menentukan pilihan atau keputusan yang bertanggung jawab dan mampu mengartikulasikan itu dalam tindakan nyata. Yang ketiga ada menumbuhkan komitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dunia yang lebih aman dan nyaman baik sekarang maupun di masa mendatang. Lalu ada sport education. Pendidikan olahraga adalah sebagai model kurikulum dan instruksi yang dirancang untuk penyampaian program pendidikan jasmani di tingkat sekolah dasar dan menengah. Secara lebih kompleks, pendidikan olahraga ialah pendidikan yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan dan membina potensi jasmaniah dan rohaniah seorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat. Pendidikan olahraga tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk permainan, perlombaan, atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang intensif untuk mendapatkan rekreasi atau hiburan, kemenangan, dan apresiasi prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia yang sportif, jujur, dan sehat. Ruang lingkup atau ranah pendidikan olahraga mencakup 3 aspek yang paling berkaitan satu sama lain. Ketiga aspek tersebut yaitu yang pertama ada aspek kognitif, mencakup pengetahuan tentang fakta dan konsep, serta yang lebih penting ialah penalaran dan kemampuan memecahkan masalah. Lalu ada yang kedua aspek afektif, mencakup sifat-sifat psikologis yang menjadi unsur kepribadian yang kukuh. Lalu yang ketiga ada aspek psikomotorik, mencakup aktivitas fisik yang dapat merangsang kemampuan kebugaran jasmani sekaligus untuk membentuk penguasaan gerak keterampilan itu sendiri. Tujuan dari pendidikan olahraga yaitu untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan jasmani maupun rohani pada setiap manusia. Selain itu, pendidikan olahraga juga bertujuan untuk melahirkan sosok warga yang sportif, jujur, dan sehat, bukan sosok warga yang beringas, sadis, dan brutal. Lalu yang ketiga ada personal meaning. Personal meaning dianggap sebagai salah satu hal yang penting yang menggerakkan individu mencapai prestasi. Lalu personal meaning berkontribusi kepada harapan dan optimisme dan menghargai masa buruk dalam kehidupan. Personal meaning diyakini dapat membantu memunculkan kebangkitan diri individu dari keadaan yang tidak diinginkan.
Lalu yang terakhir ada heart rate physical fitness. Salah satu literatur yang banyak membahas tentang pendidikan jasmani orientasi model kebugaran adalah Physical Education for Lifelong Fitness atau AAHPERD. Buku ini mendeskripsikan model pembelajaran pendidikan jasmani dari perspektif heart rate fitness education. Model ini memiliki pandangan bahwa generasi penerus dapat membangun tubuh yang sehat dan memiliki gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Namun kenyataan tersebut tidak mungkin dicapai tanpa adanya usaha karena sebagian besar generasi penerus tidak memiliki kebiasaan hidup aktif secara teratur dan aktivitas fisik menurun secara drastis setelah dewasa. Untuk itu program pendidikan jasmani di sekolah harus membantu generasi penerus untuk tetap aktif sepanjang hidupnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.